Di dalam Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Shalom keluarga masa depan cerah, Bogor, Depok, dan Tangsel. Puji syukur bagi Tuhan, karena anugerahnya kita masih bisa beribadah saat ini. Mari kita sediakan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, dan persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman yang akan dibagi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dan ajaib pribadinya, kasihnya tak pernah berkesudahan. Mari kita tinggikan. Alangkah indahnya hidup kita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan kita amat baik. Dia mencurahkan berkatnya yang melimpah buat kita semua. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Katakan dengan iman. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia
Semuanya pujian kita naikkan untuk Dia. Amin. Amin. Dia adalah Raja, Dia Tuhan. Yes. Dia layak terima pujian kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dengan hati kita. Suara kita beri buat Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau tak pernah tinggalkan hidup kami. Perbuatan tangan-Mu ajaib bagiku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sebelah rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak
Sungguh Tuhan, kami sudah mengalami alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang peduli dan tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Engkau Yesus Kristus, punyamulah segala hormat dan pujian Tuhan. Segala keagungan kejayaan milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau urapi Tuhan. Kami naikkan pujian penyembahan kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Sohi Luhukai. Saya akan membawakan tema pada hari ini, yaitu doa yang mengubahkan. Tapi sebelum firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu kalau kami ada sampai hari ini atas kebaikan Tuhan. Berfirmanlah tengah-tengah kami, berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku sekalian, doa yang mengubahkan terambil dari kitab Yakobus 5 ayat 16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan buat saudara. Ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun. Tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dahsyat sekali saudara. Kuasa doa yang sangat luar biasa yang kita akan pelajari pada sore ini, yaitu bagaimana doa orang benar. Dikatakan doa orang benar di ayat yang kemarin tadi kita baru baca, bahwa yang pertama-tama yaitu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudaraku sekalian, doa yang dimaksud di sini bukan doa yang biasa-biasa. Bukan doa seperti doa kita mau makan, bukan seperti mau tidur, juga bukan seperti kita mau melakukan aktivitas biasa. Tapi doa di sini adalah doa yang begitu mengharapkan satu kesembuhan dan doa yang dapat mengubah segalanya. Saudaraku sekalian, doa yang dimaksud adalah doa yang powerful. Doa di mana kita dapat melihat suatu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga maupun gereja Tuhan mengalami terobosan-terobosan ilahi. Untuk itu kita perlu perhatikan apa sih orang benar itu. Kita ambil posisi kehidupan orang benar itu seperti apa. Saudaraku sekalian, yang pertama-tama orang benar dikatakan orang benar, artinya orang yang hidupnya penuh dengan pengampunan dosa.
Amin. Karena dosalah yang menghalangi segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah dia tidak mendengar, yaitu segala dosamu. Jadi pengampunan dosa adalah penting supaya kita memiliki hati yang benar-benar kudus di hadapan Tuhan, benar-benar benar di hadapan Tuhan, yaitu hati kita. Sambung lagi dalam kitab Kolose 3:13 mengatakan gini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah orang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Pentingnya pengampunan dosa. Kenapa perlu pengampunan dosa? Supaya terjadi kesembuhan. Firman Tuhan katakan demikian. Pengampunan dosa supaya terjadi kesembuhan. Jadi ada banyak hal yang terjadi dalam sakit penyakit, yaitu masalah dosa. Sulitnya mengalami terobosan, sulitnya doa dijawab karena ada penghalangnya, yaitu dosa. Kesembuhan bisa dilihat di sini berarti dari sakit. Sakit ada dua jenis, saudara. Sakit yang bisa terlihat, seperti kasat mata kita bisa lihat, oh dia terbaring di rumah sakit, dia terbaring di tempat tidur, kakinya luka, ya, kondisinya lemah. Kita bisa lihat secara fisik. Tetapi yang dimaksud di sini, kalau berbicara mengenai kesembuhan yang di sini, yaitu bukan semata-mata karena bentuk fisik, tetapi bentuknya yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Efesus 4 ayat 31 berkata gini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudaraku sekalian, penyakit atau sakit yang tidak terlihat, kelihatannya orangnya baik, tampil bagus, tubuhnya sehat, saudara, tapi sebenarnya ada sesuatu yang dia luka. Sebenarnya ada sesuatu yang dia sedang alami dalam kehidupannya, yaitu tadi yang seperti firman Tuhan katakan. Untuk itu perlunya ada pengampunan. Perlunya kita mengampuni satu dengan yang lain, supaya kita boleh hidup di dalam kondisi yang sehat, lahir dan batin. Roh, tubuh, jiwa kita, atau roh, jiwa, dan tubuh kita sehat. Nah, posisi orang benar adalah posisi di mana roh, jiwa, dan tubuh kita dalam kondisi yang sehat. Saudaraku sekalian, hal ini penting karena doa orang benar harus memiliki hati yang benar. Semuanya ambil posisi yang benar. Karena Tuhan hanya melihat suatu kebenaran ada di hadapannya. Yang berikutnya bukan hanya kesembuhan, tetapi kita melihat di sini hati orang benar itu adalah hati yang benar. Yesaya 36 ayat 26 berkata,
kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat. Ibrani 10:22 berkata juga demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau hidup kita sudah dalam keadaan yang benar, kita saling mengampuni satu dengan yang lainnya, kita memiliki hati yang seperti saya bacakan, hati yang taat, hati yang tulus ikhlas, hati yang telah dibersihkan, hati nuraninya telah dibersihkan dari hal-hal yang jahat, maka hati kita adalah hati yang siap untuk berdoa supaya segala sesuatu bisa terjadi. Doa orang benar atau doa yang lahir dari iman berkuasa untuk mengubah kenapa? Saudaraku sekalian, doa yang kita naikkan yang pertama-tama itu mengubah pribadi kita. Kedua, dia mengubah keluarga kita. Dan yang ketiga, dia mengubah komunitas kita, kelompok kesan atau gereja. Pribadi kita melihat perubahan atau permohonan yang disampaikan kepada Tuhan di dalam pemulihan pribadi, yaitu kita lihat wanita pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia sudah habis, tetapi dia mau bergerak maju, mau bergerak di tengah-tengah keramaian, berjalan menghampiri Yesus, berjalan mencari Yesus. Dia cuma berkata kepada penyakitnya demikian, asal ku jamah ujung jumbainya saja, aku sembuh. Maka doanya dia adalah doa yang mungkin doa yang pengharapan terakhir. Doa yang dibangun adalah doa yang dibangun oleh iman yang dia punya dalam kehidupannya, cuma satu-satunya harapannya. Cuma satu-satunya. Dia bergerak maju dan dia menjamah jubahnya Yesus. Dan kecepatan dia menjamah jubah Yesus dan melepas jubah Yesus. Itulah kesembuhan yang dialami. Maka Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku atau kuasa yang keluar, siapa yang menjamah aku? Saudaraku sekalian, pada waktu Yesus berjalan, ada banyak orang berdekatan dengan Yesus, bahkan bersentuhan, saya percaya. Tetapi tidak pernah terjadi kuasa Tuhan keluar dari tubuh dirinya, dari tubuh Tuhan maksud saya. Hanya orang yang seperti wanita pendarahan, yang punya iman, dan sungguh-sungguh memiliki hati yang berharap kepada Tuhan, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang cuma satu-satunya yang dia miliki. Dan dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Maka Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pemulihan pribadi kemudian yang berikutnya kita melihat bagaimana Bartimius yang buta berteriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, panggilan ciri khas ini membuat Yesus berhenti melangkah. Dan dia suruh memanggil. Siapa yang memanggilnya? Waktu murid-muridnya menghampiri dia dan berkata, Yesus memanggilmu. Dia tanggalkan semuanya. Yesus berkata begini, apa yang hendak aku lakukan kepada dirimu? Maka dia jawab dengan jujur, Rabuni, aku ingin melihat. Apa kata Yesus? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku sekalian, doa orang benar, pemulihan pribadi itu penting. Karena dengan pemulihan pribadi, kita dapat melangkah kepada pemulihan keluarga. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26, ayat 30-31, Rasul Paulus dan Silas waktu itu di penjara dan dia berdoa
menaikkan pujian bagi Tuhan. Saudaraku sekalian, di penjara bagian tengah, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia terbelenggu, tapi dia menaikkan doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka hasilnya luar biasa. Penjara itu tergoncang dan semua pintu terbuka. Saudaraku sekalian, kita perhatikan, kepala penjara panik. Tapi apa yang Paulus katakan? Jawab Paulus kepada kepala penjara itu, percayalah kepada Tuhan. Percayalah, sekali lagi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah tanggamu. Saudaraku sekalian, doa yang sederhana, doa yang lahir dari hati yang tulus, kita dapat melihat, dapat memulihkan keluarga. Saudaraku sekalian, keluarga kami di rumah juga mengalami pemulihan. Karena apa? Doa-doa yang kami naikkan. Latar belakang daripada keluarga istri saya ada keluarga yang dari seberang. Tapi karena doa kami, maka sampai hari ini ada banyak yang mengenal Tuhan. Saudaraku sekalian, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Yang ketiga, yaitu doa orang benar dapat mengubah komunitas atau kelompok kesan kita, atau gereja kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 13 dan 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Di saat mereka menantikan pencurahan Roh Kudus, mereka sepakat berdoa bersehati bersama-sama. Doa secara korporat, doa secara bersama-sama. Saudaraku sekalian, kita melihat sesuatu yang terjadi, lingkungan atau komunitas atau kelompok kesan kita. Di saat Petrus berdiri, di saat mungkin gembala kita berdiri, di saat gembala saudara berdiri, pemimpin kesan saudara berdiri, ada sesuatu yang terjadi. Petrus berbicara, yang tadinya mengkhianati Yesus, dipulihkan oleh Tuhan Yesus, memiliki hati yang benar. Saudara perhatikan baik. 3.000 orang kurang lebih bertobat, minta diri dibaptis. Dan mereka terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudaraku sekalian, ini penting. Doa yang kita naikkan bersama harus ada rasa kesepakatan. Yang doa kita naikkan bersama harus ada satu tujuan, yaitu minta pencurahan Roh Kudus. Apa yang dijanjikan mereka berdoa. Dan saudara sekalian, ada banyak hal yang terjadi di saat Roh Kudus tercurah. Salah satunya 3.000 orang kurang lebih bertobat. Saudaraku sekalian, mari kita melihat bersama-sama bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Artinya ada hal yang kita harus selesaikan sebelum kita masuk dalam doa-doa terobosan. Doa-doa yang mengubah segalanya. Mengubah pribadi kita, mengubah keluarga kita, dan mengubah gereja kita. Saudara, kalau keluarga-keluarga kita kuat, keluarga-keluarga kita dipulihkan, saya terlalu percaya gereja juga akan semakin kuat dan semakin dipulihkan. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai kesimpulan saya pada sharing saya pada hari ini, yaitu yang pertama, miliki sikap hati yang mengampuni. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dimenangkan Tuhan, sebagai jemaat gereja, mari kita miliki hati yang siap untuk mengampuni. Memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Ya, terbaca kita ulang kembali dalam kitab Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tadi saya sudah mengutarakan bahwa pentingnya pengampunan dosa. Gak bisa kita berjalan tanpa kita mengampuni dosa satu dengan lain. Kita bisa berjalan tapi dalam keterpaksaan.
Kita mau berjalan dengan damai sejahtera. Kita mau berjalan untuk melihat sesuatu yang besar di depan kita yang Tuhan akan berikan buat kita. Miliki sikap hati ini penting karena ada kuasa doa, kuasa di dalam pengampunan. Kuasa di dalam pengampunan. Karena kita melihat, Tuhan mengajar kita lah, Tuhan mengajar kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan itu penting, karena itulah yang diajarkan Tuhan. Karena kalau hati kita sudah bersih, mari yang kedua, miliki doa iman. Doa yang lahir dari iman atau doa iman. Doa iman dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Perhatikan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Doa iman. Doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari kehidupan benar. Saudaraku sekalian, penuh kuasa. Doa iman artinya doa yang mengandung perintah. Doa yang mengandung perintah. Kalau kita perhatikan lagi di ayat yang ke-15 dalam kitab Yakobus 5 ini, kita perhatikan ada sesuatu yang luar biasa. Sakit disembuhkan. Bahkan dosa pun diampuni oleh Tuhan. Amin. Jadi doa iman sama seperti Elia. Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Serius berdoa. Dan memiliki satu tujuan. Jangan hujan. Jangan hujan. Dan dia bisa perintahkan tidak hujan. Dan dia juga bisa perintahkan hujan turun. Maka hujan turun. Doa orang benar adalah doa yang lahir dari iman. Dan doa yang lahir dari iman besar kuasanya. Yang ketiga, saudaraku sekalian, Yakobus 5 ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang jahat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudaraku sekalian, yang ketiga, setelah kita memiliki sikap hati yang pengampuni yang benar, setelah kita melakukan doa iman, orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dosa diselamatkan, kita melihat sesuatu hal yang luar biasa, yaitu ada hal yang kita alami, dan itu bisa menjadi berkat buat orang lain, yaitu selamatkan orang lain. Cari orang lain, ceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap mereka, dan selamatkan mereka dari segala bentuk kehidupan jahat, kehidupan yang dikuasai dosa. Engkau punya kuasa itu untuk menyelamatkan. Jadi yang ketiga, selamatkan mereka yang terhilang. Ada berapa banyak jemaat kita yang terhilang? Ada berapa banyak orang-orang di sekitar keluarga kita yang terhilang? Itu tugas saudara, sebagai orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya percaya kemenangan akan terjadi buat MDC Bogor. Tuhan berkati. Amin. Kita telah diberkati oleh pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Demikian juga oleh pemberitaan firman Tuhan. Dan saya percaya saat ini bukan karena rutinitas setiap awal bulan kita menerima perjamuan kudus, tapi mari jadikan setiap saat kita mengambil roti dan cawan, jadikan supaya cinta kita kepada Yesus semakin bertambah. Apa artinya hidup kita semakin dibukakan oleh Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mengangkat roti dan cawan pada tangan kita,
Kita nyanyikan satu lagu terlebih dahulu, dan saya harap semua jemaat di rumah sudah menyiapkan roti dan anggur. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu sembuhkanku, darah-Mu pulihkanku, darah-Mu bebaskanku. mengevaluasi diri kita masing-masing, berperkara dengan Roh Kudus sebelum kita makan roti ini dan minum cawan ini. Yesus, Yesus Tuhan. Iya Yesus. Mari saudara, ada pesan Roh Kudus untuk kita semua. Janganlah kita terdistraksi oleh perkara apapun yang terjadi di sekeliling kita. Marilah kita pandang hanya kepada salib Yesus. Dia yang disalib, Dia yang mati dan telah bangkit untuk kita. Saudara, pasti Dia akan beri kekuatan, Dia akan beri jalan keluar. Mari saudara hanya pandang kepada Dia, supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan-Nya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kita angkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita sebelum memakannya bersama-sama.
Inilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Roti ini adalah lambang tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya. Amin. Amin. Bila kita percaya, mari sama-sama memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah kita percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya kita diampuni dosa-dosanya? Amin. Amin. Mari saudara, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti Ibu Suci akan mengucap syukur dalam doa. Semua kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Terima kasih untuk karya penebusanmu Tuhan, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini. Bahkan kami boleh hidup yang kekal karena pengorbananmu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih sungguh ajaib perbuatanmu Tuhan. Kami terima dengan iman Tuhan, kami mencintai Tuhan sampai selama-lamanya. Kami naikkan syukur untuk kebaikanmu, untuk penebusanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan begitu setia, Tuhan melimpahkan segala yang baik buat kita. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saat yang indah buat kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Mari kita memberi dengan sukacita karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita memberi. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau melimpahkan kebaikan Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberi karena ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan begitu baik buat kami. Terimalah pemberian kami Tuhan, biarlah itu memberkati banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, yes. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, oh yes. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, mari tetap semangat dalam beribadah. Oleh karena itu,
Untuk minggu depan, hari Sabtu tanggal 8 Mei akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emmanuel Kwok dari Makassar. Ibadah ini dapat mulai diakses pada hari Sabtu pada pukul 5 sore di channel YouTube MDC Bogor Online. Pastikan saudara mengikutinya karena akan menjadi berkat bagi kita semua. Kebaktian kenaikan akan diadakan pada tanggal 13 Mei 2021, hari Kamis pukul 16. Bisa diakses melalui channel YouTube kesayangan kita, MDC Bogor Online, dan akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6, bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap menghubungi kontak person yang tertera di layar. Jemaat Tuhan, doa jemaat keluarga masa depan cerah selalu ada di hari Rabu pada pukul 18.30 dan doa fajar di hari Senin pukul 5.30 melalui Zoom. Bisa Bapak Ibu lihat di layar untuk meeting ID-nya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Mari kita mengikuti doa jemaat ini. Bapak Ibu, mari kita tetap setia mengikuti kesan online. Melalui kesan ini, kita dapat saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Di masa pandemi ini, mari kita semangat menjangkau jiwa-jiwa. Akan dilaksanakan penyerahan anak via Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Lambert pada hari Minggu 23 Mei pukul 3 sore. Syaratnya, salah satu orang tua sudah dibaptis selam, melampirkan bukti foto surat baptis, dan mengisi data melalui form yang akan dibagikan online. Untuk info lebih lanjut dan pendaftaran bisa menghubungi sekretariat. Berita duka. Telah meninggal almarhum Bapak Suryadi, ayah dari Ibu Liani, kesan Ibu Lise, dan dikebumikan pada tanggal 28 April. Segenap keluarga besar MDC turut berbelasungkawa. Kiranya kasih dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus menyertai keluarga yang ditinggalkan. Ya saudara, apakah saudara diberkati? Amin. Oleh pujian penyembahan pada hari ini? Amin. Saya percaya kita semua diberkati. Demikian juga oleh pesan firman Tuhan dan perjamuan kudus yang kita angkat bersama-sama. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita akui, kita percaya dari mulut kita akui bahwa hidup kita diberkati. Yes. Sekalipun kata orang ini masa sukar, tapi hidup kita pasti diberkati. Amin. Mari nyanyikan dulu lagu ini bersama-sama. Dengan semangat, mari kita semua menyanyi. Aku diberkati. Aku diberkati. Amin. Sepanjang hidupku diberkati. Yes. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Saudara, ucapkan lagu ini sebagai pengakuan imanmu setiap hari pada saat bangun tidur, pada saat mau tidur. Saudara ucapkan, saya percaya hidup kita pasti diberkati sesuai dengan iman kita. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali mengangkat perjamuan kudus. Kami boleh beribadah kepadamu bersama-sama. Kami mengucapkan syukur untuk waktu yang berharga ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati hidup kami, terus memakai setiap kami menjadi berkat bagi sesama kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, bangsa Indonesia dipulihkan, segala penyakit disembuhkan, segala virus-virus diangkat oleh kuasa-Mu dari bumi Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami semua hidup lagi normal seperti dahulu, dan kami
kami percaya pasti ada kebebasan dan kemenangan. Diberkati Tuhan setiap jemaat yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan menyertai setiap keluarga kami, diberkati dengan kedamaian, keharmonisan. Usaha kami diberkati sehingga berhasil. Sekolah kami diberkati juga berhasil di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara semua jemaat, kita mengangkat kedua tangan kita. Ya Tuhan, pada hari ini kiranya ya Bapa, berkat-berkat rohani di dalam surga tercurah bagi kami semua. Demikian juga berkat jasmani mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan memberi sinarnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih sayang, sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.